Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Etika dari Puskesmas Karya Wanita. Kali ini saya akan membahas mengenai vaksinasi COVID untuk anak usia 6 hingga 11 tahun. Pertama sekali yang akan saya bahas yaitu mengapa anak usia 6 hingga 11 tahun ini perlu diberikan vaksinasi COVID. Yang pertama, sesuai dengan data dari Satgas COVID di Indonesia, hingga tahun 2021 kemarin, Desember 2021, itu ada sekitar 13% kasus positif COVID pada anak. Kemudian yang kedua, karena akan dilakukannya pembelajaran tatap muka di sekolah untuk anak-anak, sehingga diharapkan anak-anak dapat lebih aman ketika bertemu atau berinteraksi dengan guru atau teman-teman di lingkungan sekolahnya. Dengan demikian, pemerintah mengeluarkan peraturan vaksinasi COVID untuk anak usia 6 hingga 11 tahun ini. Kemudian, apa saja tujuan dilakukan vaksinasi COVID ini? Yang pertama yaitu mencegah sakit berat dan kematian pada anak yang terinfeksi COVID. Kemudian yang kedua, mencegah penularan pada anggota keluarga yang lain di rumah, terutama anggota keluarga yang memiliki komorbid. Kemudian yang ketiga, mendukung pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah, sehingga diharapkan dapat meminimalisasi penyebaran atau penularan infeksi COVID di lingkungan sekolah. Kemudian yang keempat, mempercepat herd immunity atau kekebalan kelompok. Nah, untuk pemberian vaksinasi COVID untuk anak usia 6 hingga 11 tahun ini, vaksin yang akan diberikan yaitu vaksin Sinovac, karena vaksin Sinovac ini yang sudah mendapatkan izin dari BPOM, sehingga aman untuk diberikan untuk anak usia 6 hingga 11 tahun. Dosis yang diberikan sama yaitu 2 kali pemberian dengan jarak minimal 28 hari. Nah, saat pemberian vaksin, anak harus dalam kondisi yang fit. Dan juga apabila anak sebelumnya pernah terinfeksi COVID, apabila infeksi ringan dapat diberikan vaksinasi dengan jarak 1 bulan. Apabila sebelumnya terinfeksi COVID dengan gejala yang berat, jarak vaksinasinya yaitu 3 bulan. Nah, apa saja efek samping yang mungkin yang dapat terjadi setelah divaksin COVID ini? Ada beberapa gejala yang mungkin bisa dirasakan, tapi pada umumnya gejala yang timbul itu gejala ringan hingga sedang, tidak ada yang sampai gejalanya berat. Nah, contohnya untuk gejala yang lokal itu misalnya nyeri pada bekas suntikan atau bengkak pada bekas suntikan. Nah, hal ini dapat diatasi dengan pemberian kompres dingin pada lengan bekas suntikan tersebut. Nah, gejala lain yang sistemik atau yang dapat dirasakan di seluruh tubuh itu misalnya demam. Nah, untuk demam anak dapat diberikan parastamol, atau kondisi lain yang kasus lain yang jarang terjadi itu salah satunya diare atau batuk. Nah, itu yang kemungkinan lain yang mungkin dapat terjadi, tapi memang gejalanya ringan dan biasanya hilang dalam 1 hingga 2 hari. Kemudian ada beberapa kondisi yang memang kondisi pada anak yang belum memungkinkan anak untuk diberikan vaksin atau tidak diberikan vaksin. Nah, ada beberapa kondisi seperti misalnya anak dengan defisiensi imun atau penyakit autoimun yang belum terkontrol, kemudian kanker atau anak yang sedang dalam pengobatan kanker atau kemoterapi, kemudian anak yang sedang demam dengan suhu di atas 37,5, anak dengan yang memiliki penyakit kronis atau penyakit bawaan yang tidak terkontrol, anak dengan penyakit gangguan pembekuan darah atau perdarahan misalnya hemofili gitu, atau anak yang dengan transplantasi ginjal, transplantasi hati, dan juga anak yang ada riwayat alergi berat seperti sesak nafas atau bengkak dan merah di seluruh tubuh. Nah, kondisi tersebut harus sangat diperhatikan, dan apabila kondisinya tidak terkontrol atau belum sembuh, itu belum bisa dilakukan vaksinasi.
dan disarankan untuk konsul terlebih dahulu ke dokter spesialis anak ya, untuk mendapatkan keterangan apakah anak tersebut layak atau tidak layak untuk divaksinasi. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.